Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu amino acid, materi bab kedua untuk kimia organik kelas 12 di SMK Semak Bogor. Kita telah belajar gugus fungsi amina di 4 pertemuan dan 4 video sebelumnya, selesai pada bahasan diazonium salt dan azodize. Kali ini kita akan belajar amino acid. Nah, syarat untuk mempelajari amino acid ini adalah kalian diharapkan telah memahami gugus fungsi yang menyusun amino acid itu sendiri. Pertama adalah amina, sudah kita pelajari sebelumnya, dan kemudian adalah asam karboksilat yang pada kelas 11 kalian juga sudah pelajari. Sehingga diharapkan dengan memahami gugus fungsi amina dan gugus fungsi asam karboksilat, maka memahami asam amino akan lebih mudah. Lalu tujuan kita belajar untuk belajar asam amino ini adalah untuk memahami makromolekul yang sangat dekat dengan kehidupan sebagai seorang analis kimia, yaitu protein. Salah satu makromolekul, salah satu metabolit primer. Untuk memahami, untuk menganalisis protein dengan baik, maka kita harus paham apa itu protein. Dan sebelum belajar protein, kita terlebih dahulu harus paham apa itu asam amino. Baiklah, kita akan langsung mulai. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian pada asam amino. Saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah introduction dan struktur dari asam amino, bagaimana. Kemudian yang kedua adalah properties, baik itu chemical dan physical properties dari asam amino itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah peptide bonds. Ini yang paling penting sebenarnya, karena ini merupakan jembatan untuk memahami protein. Karena ketika asam amino dengan satu asam amino yang lain bergabung, maka gabungannya atau linknya tersebut menggunakan satu ikatan kimia, ikatan kovalen yang dikenal sebagai peptide bond atau ikatan peptida. Dan yang keempat, kita juga akan belajar tentang reaksi-reaksi atau metode-metode yang digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya suatu jenis asam amino tertentu pada suatu sampel. Nah, ini saya akan berikan ada 4 ya, ada 4 metode yang paling umum dipakai di dunia analisis untuk menganalisis jenis asam amino yang paling umum juga, yang paling terkenal gitu. Oke, kita langsung mulai ke introduction of amino acid. Jadi, yang dinamakan sebagai asam amino adalah suatu senyawa yang memiliki 2 gugus fungsi, yaitu primary amin dan asam karboksilat. Sehingga biasanya senyawa ini disebut sebagai senyawa gugus fungsi atau bifunctional compounds. Nah, sebagian besar dari 20 jenis asam amino hanya satu yang secondary amin, sisanya adalah primary amin untuk gugus fungsi aminanya. Nah, seperti yang saya mention barusan, asam amino yang dikenal sampai saat ini berjumlah 20 jenis atau 20 macam gitu ya. Walaupun di luar kalau kalian ada yang iseng baca jurnal atau membaca sumber-sumber dari luar gitu ya, dari luar negeri, banyak yang sudah memasukkan satu turunan dari asam amino yang 20 itu tambahan satu gitu, jadi 21. Tapi untuk materi ini supaya tidak membingungkan, kita akan menggunakan 20 jenis asam amino. Adapun ke-20 jenis itu kalian bisa pelajari atau bisa dihafalkan, dan strukturnya juga saya kirimkan atau saya attach di Google Classroom. Kalian bisa download di situ jenis-jenis asam amino, namanya, strukturnya. Nah, supaya bisa dihafal ya atau diingat. Nah, syarat yang kedua adalah senyawa yang memiliki 2 gugus fungsi, baik itu yang pertama adalah primary amin dan carboxylic acid group ini harus terikat di karbon yang sama, gitu ya, baru boleh dikatakan sebagai asam amino, gitu. Jadi misalkan di sini ada gugus fungsi amina ya.
NH2. Kemudian di bawahnya ada gugus fungsi COOH gitu ya, asam karboksilat. Nah, kedua gugus fungsi ini harus terikat di karbon yang sama, berarti satu C. Ini berarti terikat di sini, ini terikat di sini. Nggak boleh ada C nambah gitu ya. Misalkan di sini C1 tempat COOH, C2 tempat NH2. Boleh. Nah, sehingga C ini disebut sebagai alfa karbon atau karbon alfa gitu. Dan asam amino itu sendiri adalah penyusun utama dari protein. Gitu. Sehingga kalau kita ingin paham protein, maka kita harus paham apa itu asam amino. Nah, berikut adalah struktur dari asam amino. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, selalu ditulis seperti ini ya. Yang sebelah kiri itu dimulai dari gugus fungsi amina atau NH2. Ini kalau kita menggunakan yang primary amin ya, sebagian besar. Kemudian yang sebelah kanannya itu selalu gugus fungsi COOH-nya atau gugus fungsi asam karboksilat. Nah, ini merupakan karbon alfa. Hanya satu karbon di sini. Nggak boleh nambah ya. Nah, adapun C-nya mengikat apa? Satunya harus hidrogen dan satunya lagi itu bebas. Kita sebut R, tapi bebasnya itu sesuai dengan yang ditemukan di makhluk hidup. Dan R inilah yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain. Ada yang R-nya cuma hidrogen, ada CH3, ada propil misalkan, atau bahkan ada gugus fungsi yang lain, misalkan gugus fungsi asam, gugus fungsi basa juga, ada unsur yang lain mengikat sulfur misalkan. Nah, ini R-nya, itulah yang membedakan. Kalau di data 20 ada 20 jenis asam amino berdasarkan perbedaan R-nya atau side chain. Ini kita sebut sebagai side chain. Nah, supaya gampang atau supaya mudah dalam menggambar asam amino dan cepat gitu ya. Saya coba ajarkan cara menggambarkan asam amino yang simple gitu ya. Caranya seperti ini. Silakan bisa disiapkan kertasnya. Langsung diikuti cara saya ya. Kalian bisa mulai dari, kita menggunakan line structure ya by the way ya. Kalian mulai dari atas, yaitu garis seperti ini, atas bawah, kemudian atas bawah gitu ya. Jadi mulai atas ke bawah, ke atas ke bawah. Harus begini. Kemudian di sebelah kiri kita bisa langsung tulis H2N atau NH2, boleh mana saja. Gugus aminanya. Kemudian di sini tuliskan karbonil, CO double bond, kemudian di sini OH. Nah, ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan karbonnya karena pasti di sini satu karbonnya. Dan ini juga memudahkan ketika menggambarkan polipeptida atau ketika kita mereaksikan satu asam amino dengan asam amino yang lain gitu. Nah, barulah tinggal yang ini tinggal ditambahkan CH-nya nggak perlu ditulis ya. Berarti di sini tinggal R saja. Nah, R ini bisa apa saja. Jika R ini adalah hidrogen, maka asam aminonya disebut sebagai glisin. Ini yang paling sederhana. Jadi cara menggambarkan glisin yang paling cepat ya. Tinggal gini doang. Atas bawah, atas bawah. Ini COOH. Di sebelah kirinya NH2. Dah, glisin. Ini CH2 otomatis. Ini glisin. Ya, sangat sederhana ya untuk menggambarkan asam amino. Nah, yang perlu kita ketahui dari suatu asam amino sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, yang pertama adalah tentu saja namanya, harus tahu. Kemudian yang kedua strukturnya, harus bisa gambar. Nah, yang tadi parentnya itu adalah yang ini. Jadi yang harus benar-benar di luar kepala kalian bisa gambar adalah mulai dari atas, bawah, H2N, COOH. Nah, udah ini parentnya. Adapun side chain-nya pasti di sini selalu. Misalkan kita menggunakan CH3. Nah, bisa. Ini udah salah satu jenis asam amino. Jadi side chain-nya ini nanti ada 20. Gitu ya. Salah satunya ini ada benzil, kemudian ada gugus OH-nya. Kita coba ya. Misalkan ini udah bisa. Coba digambar dulu semua yang ini. Kemudian tulis namanya di kertas. Strukturnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa browsing. Setiap asam amino itu memiliki kode. Ada dua jenis kode. Yang pertama adalah ada yang 3 letter code. Yang ini 3 letter code atau kode 3 huruf.
Kenapa harus menggunakan kode? Karena kalau kita misalkan ini namanya tyrosin, panjang gitu ketika menuliskan, misalkan kita menggambarkan banyak asam amino. Misalkan kayak gini. Ini baru 5 misalkan asam amino. Kalau kita nulis yang ini ya capek gitu atau lama tirosin, misalkan tirosin, alanin, fenilalanin, cysteine dan sebagainya gitu. Nah, biasanya untuk menggambar lebih cepat ini menggunakan kode, baik itu kode 3 huruf atau one letter code, kode 1 huruf. Misalkan tyrosin kode 3 hurufnya itu TYR, berarti tinggal tuliskan di sini TYR berikatan peptida misalkan dengan alanin, ALA, terus berikatan dengan fenilalanin misalkan PHE, begitu seterusnya. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena berbeda dengan karbohidrat, ketika karbohidrat membentuk polisakarida, monosakaridanya itu tidak spesifik urutan. Tuh, karena biasanya monosakaridanya itu sama atau hanya berbeda 1-2 saja gitu ya. Tetapi pada protein atau pada polipeptida, ini jenis asam aminonya ini ada 20. Dan 20-nya ini bisa double-double, misalkan di sini juga bisa alanin lagi gitu. Di sini juga bisa glisin misalkan, tambah glisin lagi misalkan, bisa. Nah, jadi kombinasinya itu sangat banyak dan sangat bisa saja rantainya sangat panjang. Nah, apa pengaruh kombinasi ini? Pengaruhnya adalah dia akan dapat membentuk protein tertentu. Nanti lebih jelas kita akan bahas di semester genap ketika membahas protein. Contohnya adalah misalkan ini kita anggap sebagai asam amino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data dari polipeptida ini adalah pada asam amino kedua, jenis asam aminonya adalah alanin. Nah, ini misalkan pembentuk suatu rambut, gitu ya, protein rambut. Anggap aja rambut lurus ada alanin di asam amino nomor 2. Begitu alanin ini diganti oleh asam amino yang lain, nomor 2-nya, walaupun yang lainnya sama, satu saja yang berubah, maka polipeptidanya pasti berubah. Dan ketika polipeptidanya berubah, proteinnya juga berubah. Sehingga bisa saja mungkin sama-sama rambut, tapi yang satu rambut pirang, yang tadi rambut hitam, yang ini mungkin rambut pirang. Atau yang tadi rambut lurus, yang ini mungkin rambut keriting. Gitu ya. Satu saja asam amino yang berbeda. Nah, itulah pentingnya ketika menggunakan kode ini jangan sampai tertukar. Tertukar saja nggak boleh, apalagi tergantikan gitu dengan misalkan tertukar letaknya gitu nggak boleh. Misalkan di sini PHE, di sini ALA, nggak boleh juga. Apalagi yang berubah adalah asam aminonya. Makanya protein sebagai pembentuk tubuh kita itu pasti berbeda-beda setiap orang. Walaupun semua makhluk hidup memiliki protein, dan semua makhluk hidup memiliki protein yang mencirikan khas, misalkan manusia ya ada protein telinga gitu. Berarti semua manusia punya protein telinga, tetapi tidak semua orang, bukan tidak semua ya, semua orang itu memiliki protein telinga yang berbeda. Jadi beda-beda bentuk telinga, entah itu ada warnanya, entah ada itu bentuknya, atau yang paling gampang spesifiknya adalah gini deh. Semua orang pasti memiliki sidik jari yang berbeda. Dan sidik jari itu dibentuk oleh kulit, dan kulit itu adalah salah satu protein. Jadi ketika sidik jari seseorang beda, bahkan yang bersaudara kembar pun proteinnya pasti berbeda. Makanya ini masuk akal karena protein itu terbentuk oleh 20 jenis asam amino yang jumlahnya bisa berulang sehingga kombinasinya tidak terhingga. Jadi bisa bikin apa saja dari protein. Itu keajaiban protein. Keajaiban makhluk hidup seperti itu. Satu saja yang berubah, maka proteinnya berubah. Nah, itu yang harus diingat. Kenapa menggunakan 3-letter code atau 1-letter code. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang harus kita ingat adalah sifat-sifat. Nah, di sini karena kita sedang menganalisis strukturnya, ini kita fokuskan ke sifat R-nya atau side chain-nya. Kenapa kita tidak masukkan ke sifat parent-nya ini? Karena semua asam amino pasti parent-nya sifatnya sama. Karena semuanya seperti ini. Nah, yang membedakan adalah R-nya. Nah, itu yang perlu kita identifikasi. Oke, contohnya di sini adalah tyrosin. Kita udah tahu namanya, silakan kalian tulis ya. Nanti dicoba di jenis asam amino yang lain. Misalkan ini tyrosin, tulis namanya. Ternyata 3-letter code-nya adalah TYR. 1-letter code-nya huruf Y. Kemudian dia memiliki benzen, berarti dia side chain-nya bersifat aromatik.
Kemudian ada OH berarti dia ada hidroksi. Nah, karena ada hidroksi, ada OH ini dapat membentuk ikatan hidrogen, maka dia dapat polar atau berikatan hidrogen dengan air. Nah, ini kita tidak lihat di sini ya ketika ada OH karena ini juga nanti akan dinetralkan sifatnya oleh parentnya, gitu ya. Tapi sifat sebagai aromatiknya tetap bisa terbaca, gitu. Nah, itu untuk mengidentifikasi struktur dari asam amino. Silakan kalian coba identifikasi struktur-struktur dari asam amino. Nanti saya akan masukkan di worksheet-nya, ada di download filenya. Kalian gambar struktur dari asam amino menggunakan cara cepat seperti ini. Gambar aja 20 kayak gini, kemudian R-nya diganti dengan side chain yang ada. Gitu. Nah, setelah itu diberikan nama. Setelah diberikan nama, baru dikasih 3-letter code. Misalkan 3-letter code aja. Kita fokus aja ya ke 3-letter code supaya gampang. 1-letter code-nya opsional ya. Kalau kalian mau silahkan. Kemudian diidentifikasi apakah dia aromatik, atau ada gugus hidroksi, apakah ada gugus alkohol, atau ada gugus asam, ada gugus basa. Ya, begitu ya perkenalan dan struktur dari suatu asam amino. Sekarang kita akan masuk ke physical properties dulu. Sebelum kita masuk ke physical properties secara langsung atau secara umum kepada asam aminonya, saya ingin kalian melihat dari side chain tadi. Kalau ada yang sudah mencoba, kalau yang belum mencoba silahkan dicoba dulu diidentifikasi 20 jenis asam amino. Nah, asam amino yang 20 itu nama-namanya seperti ini. Ada glisin, alanin, valin, leucin, isoleucin, methionine, proline, phenylalanin, tryptophan, kemudian ada serin, threonine, asparagin, glutamin, tyrosin, cysteine, lysine, arginin, glutamic acid, aspartic acid, dan histidine. Ada 20 jenis asam amino. Nah, kalian bisa cari ini strukturnya, bisa banyak ya di Google Image, ya tinggal kalian gambar, cari aja side chain-nya, digambar menggunakan cara yang tadi. Nah, kalian coba mengidentifikasi side chain masing-masing. Kita tidak melihat sifat fisik dari asam aminonya dulu, tapi kita coba golongkan atau kelompokkan asam amino berdasarkan sifat-sifat dari side chain-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat side chain-nya, maka kita mendapatkan 3 kelompok side chain dari asam amino. Yang pertama adalah ada yang bersifat non-polar side chain-nya, ada yang uncharged polar, dan ada yang charged polar. Nah, ini non-polar berarti dia tidak mampu membentuk ikatan hidrogen dan tidak terionisasi. Nah, uncharged polar dia mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air tapi tidak sampai terionisasi. Momen dipolnya lebih kecil. Ini hampir tidak memiliki momen dipol, ini momen dipolnya kecil. Nah, ini momen dipolnya sangat besar sehingga dia dapat terionisasi menjadi ion. Makanya disebut sebagai charged polar, polar yang bermuatan. Nah, oke, kalian bisa sambil lihat ya di bukunya, kalian bisa gambar langsung. Misalkan kalian sudah menggambarkan ada 20 struktur seperti ini. NH2 di bukunya ya. Yang belum silakan di-post dulu, digambar 20 kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Ini kosong dulu. Kita akan coba. Ini cara gampang menghafal sebenarnya ya. Kita kelompokkan dulu. Yang pertama, glisin itu yang paling sederhana. Side chain-nya itu hanya hidrogen. Nah, jika kalian ada melihat tanda gini, berarti ini potongan. Potongan, terima potongan dari sininya. Masukkan hidrogen ke sini, berarti itu glisin namanya. Kemudian ada alanin. Alanin itu cuma CH3. Ini tidak akan semua saya jelaskan sekarang ya. Kalian bisa browsing, tapi tinggal dimasukkan ke struktur dasar yang semua pasti sama seperti ini. Valin itu isopropyl seperti ini. Leucin itu isobutyl. Kalau isoleucin itu seperti ini. Sec-butyl. Methionine itu SCH3. Methionine. Oke. Proline ini susah ya saya gambarkan. Ini salah satu-satunya, bukan salah satu ya, satu-satunya yang secondary amin. Nah, kalian cari lagi.
Fenilalanin ada gugus benzil. Kemudian ada triptofan. Triptofan ini memiliki gugus indol. Nah, cari aja gugus indol kayak gimana. Nah, kalau kita lihat rata-rata di sini yang nonpolar ini adalah yang alkil atau gugus-gugus yang tidak terionisasi, gitu ya, atau yang tidak terpolarisasi, atau yang tidak dapat terbentuk parsial, sehingga dia tidak mampu membentuk ikatan hidrogen. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang uncharged polar, misalkan serin ada OH, treonin ada OH, asparagin ini ada amida, glutamin ada amida, ya ada CONH2, ada CONH2 juga beda di jenis jumlah karbon doang. Tyrosin ada benzil, kemudian ada OH-nya juga, cysteine ada SH. Nah, ini semuanya dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, maka dia dapat polar disebut seperti itu, walaupun belum terionisasi. Nah, sedangkan yang ini yaitu yang terionisasi, dan senyawa organik yang dapat terionisasi kalau tidak bersifat asam ya bersifat basa. Jadi bisa diprediksi dari 5 ini ada yang asam, ada yang basa pasti. Nah, lysin ini basa berarti ada NH2. Arginin itu basa ada NH2 plus ada imin juga, ada amin dan ada imin kalau yang ini. Kemudian glutamic acid. Glutamic acid ini asam, dah namanya juga acid ya. Aspartic acid sama asam. Histidin itu basa. Ini adalah heterosiklik ya. Kalian basa nitrogen heterosiklik yang pernah kita pelajari di pertemuan amina sebelumnya. Nah, kurang lebih side chain-nya ini seperti ini. Tetapi ketika kita membahas sifat dari asam amino itu sendiri, maka side chain itu sangat tidak berpengaruh di awal ketika membahas physical properties-nya. Lalu buat apa kita bahas side chain-nya? Nanti saya jelaskan dulu. Sekarang kita fokus ke membahas asam aminonya itu sendiri. Nah, asam amino seperti ini gambarnya, strukturnya ya, yang tadi kita gambar berkali-kali. Ini sengaja saya sering-sering gambar supaya kalian familiar. Nah, asam amino strukturnya seperti ini. Ternyata struktur yang ini tidak mencerminkan bentuk fisiknya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri kalau kristal putih seperti ini atau padatan putih itu biasanya mengacu pada senyawa-senyawa garam. Ini kan bukan garam. Ini adalah senyawa organik atau bukan senyawa anorganik. Gitu ya. Oke, harusnya ini tidak terjadi penggaraman gitu ya, karena dia tidak bereaksi dengan senyawa lain. Tetapi yang terjadi adalah ketika ini terionisasi, nanti saya akan coba bandingkan dengan senyawa asam atau senyawa basa yang lain yang sama-sama organik ya. Misalkan ini dulu, kalau kita ionisasi ini, yang sebelah kiri, amina, ini bersifat basa, maka dia dapat mengambil proton atau mengambil H+. Dia dapat terionisasi menjadi NH3+. Nah, dari mana dia dapat H+? Ternyata dia dapat H+ dari gugus asam sebelah kanan, karena COOH ini dapat terionisasi menjadi COO- dengan melepaskan H+. Nah, dengan kata lain, dia dapat terionisasi dua arah atau di kiri kanan gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dengan adanya molekul glisin, ini kan glisin ya, dengan molekul glisin yang lain, misalkan saya gambarkan glisin yang lain ya, karena nggak mungkin satu di wadah itu cuma satu molekul ya, pasti jutaan gitu ya, partikel molekulnya. Misalkan dengan partikel yang lain yang telah terionisasi, NH3+ di sini, kemudian di sini kita gambarkan COO-, maka memenuhi syarat untuk terbentuknya ikatan ion. Nah, akibat terbentuknya ikatan ion ini yang berkali-kali saya mention di video-video sebelumnya bahwa ikatan ion itu adalah ikatan yang terkuat dalam kimia, di atasnya kovalen, maka untuk memutuskan ikatan ini membutuhkan energi yang sangat besar sehingga mengakibatkan titik didih atau titik leleh, melting point atau boiling point dari senyawa ini sangat tinggi. Akibat tingginya boiling point atau melting point-nya mengakibatkan dia berbentuk kristal padatan putih yang mirip dengan garam, karena garam itu sendiri kan ionik. Ionik misalkan NaCl ya ionik gitu ya, yang titik didihnya sangat tinggi. Gitu. Nah, kalau kita coba bandingkan ya misalkan dengan yang hanya ada NH2 saja misalkan. Kalau ini terionisasi menjadi NH3+.
Nah, ketika dia menjadi NH3+, dengan adanya NH3+ yang lain, tidak dapat terbentuk ikatan ion. Gitu ya, hanya bisa membentuk ikatan hidrogen, masih ingat ya, walau ini terpolarisasi. Kebalikannya sama juga dengan yang COOH, misalkan asam asetat misalkan gitu. COOH menjadi COO-. Nah, COO- yang lain ya tidak dapat membentuk ikatan ion. Nah, inilah ciri khas atau spesial dari si asam amino ini. Contohnya ya yang tadi saya sebutkan ya, yang saya gambarkan glisin. Itu memiliki melting point itu 235 derajat Celcius. Ini sangat tinggi sekali. Padahal ini baru glisin ya, belum asam amino yang memiliki side chain yang lebih besar. Akibat apa? Akibat dari strong attraction ini. Strong attraction ini diakibatkan oleh momen dipol yang sangat tinggi sehingga dapat terionisasi. Mengakibatkan dia pasti larut dalam air dan tidak larut di dalam nonpolar. Apakah ini berlaku ke semua asam amino? Ya, karena semua asam amino memiliki struktur yang sama seperti ini. Yang membedakan kan side chain-nya, dan kita tidak membahas side chain dulu di sini. Maksudnya side chain-nya ya tidak memberikan pengaruh yang berarti pada struktur ketika membahas physical properties-nya ini. Kayak gitu. Lalu kenapa kita perlu membahas dari yang ini? Ada yang non-polar, uncharged polar, charged polar. Ketika membahas side chain-nya, ini gunanya adalah ketika nanti dia membentuk suatu rantai polipeptida pada protein, maka gugus-gugus asam dan basanya hilang karena sudah terkondensasi. Terkondensasi menjadi gugus ester atau gugus amida kalau di sini ya. Kalau di alkohol baru ester. Kalau yang ini dia membentuk gugus amida, di mana amida itu ya tidak bersifat asam ataupun basa. Sehingga dia akan menetralisir sifat dari yang ini yang tadinya terbentuk strong attraction akibat momen dipol yang sangat tinggi, maka ini hilang ketika dia membentuk struktur polipeptida atau polimer. Lalu, bagaimana kita menentukan sifat suatu polipeptida tersebut? Sifatnya itu ditentukan oleh side chain-nya. Baru di situ, baru dikalkulasikan kira-kira rantai ini, misalkan ini adalah rantai satu polipeptida, kira-kira ada asam amino A, B, C, D, E gitu ya. Apakah side chain-nya polar, non-polar? Nah, mana yang paling dominan? Itulah yang menyebabkan apakah protein ini bersifat polar atau non-polar. Karena protein itu sendiri tidak semua polar tentu saja, tidak semua non-polar tentu saja. Protein itu sangat luas sifatnya, ada yang polar, ada yang non-polar, ada yang semipolar dan sebagainya. Kalian bisa melihat tubuh sendiri gitu ya, karena kita itu sebenarnya terbentuk dari protein. Semua, kalian sebut saja bagian tubuh dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu adalah protein. Mulai dari kulit, tulang, daging, otot, dan sebagainya itu protein. Itu yang kelihatan. Belum misalkan enzim, itu protein, antibody, protein, hemoglobin, itu semua protein. Dan semuanya ada yang larut, ada yang tidak larut. Contohnya kulit. Kulit itu kita bisa pastikan kulit kita tidak larut di dalam air. Gitu. Berarti kita bisa prediksi, oh ternyata kulit kita protein yang banyak mengandung asam amino yang side chain-nya non-polar. Atau kalau dia mengandung side chain polar, itu tidak aktif. Bagaimana tidak aktifnya? Nanti kita akan bahas lebih dalam di bahasan protein. Nah, demikian juga kebalikannya. Enzim itu larut nggak dalam air? Ya harus larut. Kenapa? Karena dia mengkatalisis reaksi dalam tubuh kita. Padahal pelarut untuk bereaksi dalam tubuh kita adalah air, nggak mungkin pelarut organik gitu. Sehingga mau nggak mau enzim harus larut di dalam air. Berarti kita bisa simpulkan, oh sebagian besar terbentuk oleh side chain yang polar asam aminonya. Kita bisa mengkerucutkan gitu. Jenis asam aminonya apa? Bisa saja lysine, arginin, treonin, dan sebagainya. Intinya yang dominan adalah yang side chain polar. Nah itu alasannya kita perlu mengklasifikasikan jenis-jenis side chain ini. Kita lanjut ke sifat fisiknya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah semua asam amino memiliki karbon kiral, yaitu pada karbon alfanya, kecuali glisin. Karena kalau kalian perhatikan struktur dari glisin, itu dia mengandung CH2. Padahal syarat untuk menjadi karbon kiral adalah mengikat gugus yang berbeda. Nah ini glisin, CH2. Ini bukan karbon kiral, kecuali ini aja. Yang lainnya pasti karbon kiral. Sehingga karena
dia ada karbon kiral, maka dapat dipastikan dia dapat membentuk stereoisomer. Gitu ya, stereoisomer, maka dia dapat membentuk, kalau kita gambarkan sebagai Fischer projection seperti yang pernah kalian pelajari di karbohidrat, maka akan terbentuk misalkan alanin ya contohnya, maka ada yang dextro atau dealanin, ada L-levoalanin. Nah, kayak gitu. Itu ya. Nah, ini sebagai sebagai tambahan informasi, yang paling banyak di alam itu adalah yang L-series atau yang dalam bentuk L seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke chemical properties dari asam amino. Seperti yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya masih nyambung ya. Karena dia memiliki gugus asam dan juga sekaligus gugus basa, maka dia itu bersifat amfoter. Artinya dia dapat bertindak sebagai asam, bisa juga sebagai basa. Gitu ya. Makanya dia merupakan senyawa ionik sebenarnya, gitu ya. Makanya sifatnya kayak garam. Walaupun dia senyawa organik. Gitu ya. Cara terionisasinya adalah gugus karboksil itu dapat melepas proton atau H+, dan gugus aminnya itu dapat menangkap proton atau H+ tersebut. Yang mengakibatkan terbentuknya senyawa ion, tetapi ketika dijumlahkan ionnya atau muatannya itu sama dengan 0. Net charge-nya itu sama dengan 0. Tapi ini adalah senyawa ion. Gitu. Sehingga dia bukan kation atau bukan anion, disebut sebagai zwitterion. Gitu ya, itu zwitterion. Nah, kalau kita bandingkan ya, misalkan di sini ada zwitterion yaitu pada pH 7. Kenapa? Misalkan kita asumsikan ya, pH 7 ini adalah tidak ada H+ dan tidak ada OH- atau OH- dengan H+ itu sama gitu ya, saling menetralkan di pH 7. Memang begitu ya. Nah, dengan kata lain kalau kita ini kita abaikan dulu R ya. R-nya kita abaikan. Karena nanti pada akhirnya akan berpengaruh R-nya. Nah, pada kondisi netral, maka N yang NH2 akan mengambil H dari si COOH. Sehingga dia akan terionisasi dua-duanya langsung. Di sini plus, di sini negatif gitu ya. Nah, dia net charge-nya sama dengan 0. Maka terbentuklah zwitterion. Tetapi kalau kita turunkan pH-nya menjadi pH 1, dengan kata lain ada H+ di sini. Artinya gitu kan, artinya asam gitu ya. Ketika asam maka ada molekul H+ yang ada. Nah, ketika ada molekul H+, maka yang awalnya dia terionisasi dua-duanya seperti ini, tetapi dengan adanya H+ ini akan menutup yang COO- sehingga dia akan tetap menjadi COOH seperti ini. Yang tadinya cuma COO- jadi COOH. Yang ini sedangkan tetap menjadi NH3+. Kalau kita hitung berapa net charge-nya, maka net charge-nya sama dengan positif 1. Karena ini tidak terionisasi, yang terionisasi yang ini. Karena dia plus 1, maka dia disebut sebagai kation. Nah, atau bentuk sebagai kationnya. Gitu. Nah, kebalikannya, kalau kita naikkan pH-nya menjadi pH 13, dengan kata lain, berarti di sini ada OH-. Nah, karena ada OH-, maka OH- ini akan mengambil hidrogen yang kalau kita ambilnya dari, misalkan kita ambil dari ini ya, kita ambil dari sini, sama aja sebenarnya ya, di sini OH, di sini NH2, maka OH- ini akan mengambil H dari COOH dan tidak mengganggu NH2. Sehingga sisanya adalah COO- dan NH2. Atau kalau kita ambil dari sini, berarti ini ada NH3+, ini udah terionisasi, dia tidak aakan mengganggu COO-, tetap menjadi COO-, NH3+ akan dinetralkan menjadi NH2. H-nya diambil oleh OH- menjadi H2O. Sehingga kalau kita hitung net charge-nya, maka sama dengan negatif 1. Maka dia berbentuk anion. Kesimpulannya adalah asam amino itu dapat bermuatan positif, dapat bermuatan negatif, tetapi juga dapat bermuatan yang total muatannya sama dengan 0 yang disebut sebagai zwitterion. Atau boleh dikatakan asam amino dapat menjadi kation, dapat menjadi anion, dapat menjadi zwitterion. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah pH larutannya. Kalau pH larutannya netral, kita anggap dulu ya, ini asumsinya netral, maka zwitterion. Kalau pH di bawah pH netral atau pH asam, maka dia menjadi kation.
Kalau dia pada pH basa di atas pH 7 maka menjadi anion. Nah, ini dengan asumsi R tidak berpengaruh. Lalu bagaimana kalau R-nya kita masukkan sebagai salah satu salah satu yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhitungkan, maka pada akhirnya yang dihitung adalah total dari muatannya. Kalau yang dominan adalah yang positif, atau misalkan yang paling banyak itu adalah gugus-gugus asamnya, maka dengan kata lain membutuhkan banyak apa ya istilahnya ya, akan melepaskan banyak H+ gitu. Untuk netral itu berarti dia melepaskan banyak H+ sehingga larutan itu akan menjadi lebih asam gitu. Ya, gampangnya kalau gugus-gugus asamnya banyak berarti pH pada netralnya itu bukan pada pH 7. Bukan pH larutan netral ya, tapi molekul netralnya bukan pada pH 7. Dengan kata lain, akan ada suatu titik atau kondisi yang bukan pada pH 7, tidak selalu ya, bisa saja. Bisa saja pada pH 7, tapi tidak selalu pada pH 7 di mana asam amino ini menjadi zwitter ion. Dengan kata lain, di mana asam amino ini tidak memiliki, bukan tidak memiliki muatan, tapi memiliki muatan net charge sama dengan 0. Jadi itu disebut sebagai isoelectric point atau titik isolistrik. Saya ulangi ya. Isoelectric point itu adalah pH di mana asam amino itu memiliki zero net charge atau muatan polar. Dengan kata lain dia menjadi zwitter ion. Nah, berarti kalau yang tadi yang di awal kita menyebutnya di bawah pH 7 maka dia menjadi kation. Sekarang pH 7 kita ganti dengan isoelectric point. Berarti kalau kita ganti misalkan di atas dulu ya. Di atas pH 7, pH isoelectric point-nya kita udah ganti nih ya pH 7 tadi karena kita masukkan R di sini ya. Di atas pH isoelectric point-nya maka dia akan bermuatan negatif atau menjadi anion. Dan pada electrical field, ini namanya elektroforesis, dia akan bergerak ke anoda. Karena anoda pada elektroforesis ini bermuatan positif. Nah, di bawah titik isoelektriknya, maka dia akan menjadi kation. Gitu ya, dan bergerak ke katoda. Katoda itu pada elektroforesis bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, sehingga setiap asam amino itu memiliki PI. PI ini adalah pH pada titik isoelektrik, gitu namanya PI. Itu berbeda-beda. Kalian bisa cek di sini. Misalkan yang paling yang di dulu ya, yang sangat berbeda jauh lah, kita anggap yang berbeda jauh. Glutamic acid itu 3,2. Kenapa bisa asam banget ini pada dia netralnya gitu? Berarti artinya pada pH 7 dia bukannya netral, tapi dia menjadi anion si glutamic acid ini pada pH 7. Dia menjadi zwitter ion pada pH 3,2. Kenapa rendah banget atau kenapa pada pH asam sekali? Karena glutamic acid ini R-nya itu COOH. Jadi asamnya banyak, lebih kuat asamnya. Kebalikannya lysine. Nah, lysine ini dia R-nya itu adalah NH2. Berarti basa, berarti dia pada pH basalah dia menjadi zwitter ion. Kapan kalau ada pertanyaan di UAS nanti seperti ini. Kapan lysine menjadi kation? Berarti di bawah pH 9,7. Kapan lysine menjadi anion? Di atas pH 9,7. Nah, begitu seterusnya. Gitu ya. Kalian bisa cek di sini arginin itu sangat basa sekali karena gugus aminanya ada beberapa, ada 3 di situ ya. Kemudian aspartic acid sangat asam, walaupun sama-sama satu gugus asam karboksilatnya, tapi ini hidrogen karbonnya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan glutamic acid. Bagaimana yang OH misalkan? Yang OH misalkan ada misalkan ada serin misalkan ini ada OH-nya ya lebih asam karena kita tahu OH atau alkohol itu asam dikit gitu ya, sedikit asam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang alkil? Padahal kita tahu alkil itu tidak berpengaruh gitu terhadap asam basa suatu senyawa organik. Contoh yang alkil misalkan ada glisin hidrogen doang, alanin CH3, valin isopropil, leusin, isobutil, isoleusin, sekbutil. Nah, ini
Kenapa mereka sama nilainya? Karena R-nya tidak berpengaruh. Pertanyaannya adalah kenapa 6? Kenapa bukan 7? Jawabannya sama persis dengan yang pernah saya berikan jawaban ketika di membahas yaitu gugus asamnya lebih kuat dibandingkan gugus basanya, walaupun sama-sama satu nih, yang satu ada NH2 sebelah kiri, kita sandingkan dengan asam COOH, walaupun hanya ini saja yang berpengaruh, tetapi ini kita bisa simpulkan ini lebih kuat dibandingkan yang ini. Sehingga PI-nya akan lebih mengarah atau bergeser ke arah asam. Itu alasannya. Padahal ini sebenarnya netral gitu dianggap gitu ya. Tapi karena perbedaan keelektronegatifan antara nitrogen dengan oksigen ya kayak gini hasilnya. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nanti soal-soalnya akan seperti misalkan apa yang terjadi pada fenilalanin pada larutan pH 7. Coba dijawab. Ya, yang benar jawabannya adalah berarti pH 7 di atas pH 5,5. Berarti kalau di atas pH titik isoelektriknya, dia akan menjadi anion. Benar. Yang lainnya kebalikannya. Gitu. Itu ya, itu maksud dari isoelectric point. Nah, penerapannya di laboratorium ini digunakan sebagai suatu metode, misal protein separation, ini ya, menggunakan suatu instrumen namanya elektroforesis. Nah, elektroforesis ini termasuk langka ya, karena di Indonesia juga mungkin di ITB yang ada ya. Saja di Semakbo nggak ada intinya ya. Tapi perlu kita ketahui ya. Kalau ada yang PKL di Belanda itu pakai juga elektroforesis. Itu salah satu kelebihannya yang nggak didapatkan yang tidak didapatkan di perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Karena di situ lengkap banget ya alatnya. Salah satunya adalah elektroforesis nih yang kalian pelajari di kelas 12 ini. Nah, prinsipnya kurang lebih adalah seperti ini. Asam amino karena ini bisa digunakan untuk protein, untuk asam amino, untuk DNA, RNA gitu ya. Ya, misalkan kita ambil aja asam amino sebagai contohnya. Asam amino ketika dia menjadi kation maka dia akan bergerak ke katoda. Itu rumusnya, kation ke katoda. Kemudian kalau dia bergerak kalau dia memiliki muatan negatif atau anion, dia bergerak ke anoda. Gitu. Nah, di sini menariknya untuk protein dan asam amino, ketika dia mencapai isoelectric point, maka dia akan menjadi Zwitter ion. Ketika dia menjadi Zwitter ion, maka dia tidak bergerak. Jadi diam tuh di tengah-tengah antara katoda dan anoda. Gitu. Kalau dibandingkan dengan nucleic acid pada DNA atau RNA, DNA atau RNA itu tetap bermuatan negatif dia, karena dia tidak bersifat amfoter seperti asam amino atau protein. Gitu ya maksudnya. Nah, gambar elektroforesis seperti ini. Kalian bisa cari di YouTube ya, banyak videonya, video pelaksanaan analisis menggunakan elektroforesis. Ya, tujuannya itu adalah untuk memisahkan jenis asam amino tertentu pada suatu penelitian biokimia ya atau bioteknologi seperti itu. Kalau ada yang kuliah mengambil biokimia pasti dijelaskan. Ini hanya sebagai pengantar saja. Gitu ya. Tujuannya adalah untuk memisahkan dan juga untuk mengidentifikasi jenis asam amino tertentu. Oke, kalau belum paham materi yang tadi, kalian bisa ulang lagi videonya, kalian pause, silakan dicatat yang penting, karena ini penting sekali karena ketika kelas 12 semester genap nanti, maka kepake banget ya ilmunya, karena ini untuk dasar protein. Nah, apalagi yang sekarang ya, yang akan kita bahas adalah peptide bonds atau ikatan peptida. Nah, inilah yang menyambung antara satu asam amino dengan asam amino yang lain, membentuk suatu rantai polipeptida. Jadi namanya gini, asam amino bergabung dengan asam amino yang lain, monomernya ya, asam amino ini disebut monomer, bergabung dengan asam amino yang lain, dia akan menjadi polipeptida atau polimer yang disebut polipeptida. Nah, protein itu adalah suatu makromolekul yang tersusun oleh satu atau lebih rantai polipeptida. Bisa saja satu jenis protein atau satu molekul protein, rantai polipeptidanya ada 4, misalkan contohnya hemoglobin. Hemoglobin itu ada 4 rantai. Gitu. Atau ada saja yang satu misalnya gitu. Ada yang satu rantai saja. Itu sudah
bisa disebut sebagai protein. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara asam amino ini bergabung, yaitu gugus COOH-nya akan bergabung si C dengan N, melepaskan H2O. Gitu. Sehingga nama reaksinya ini adalah reaksi kondensasi. Ini kurang lebih seperti ini. Walaupun secara mekanisme reaksi, N-nya ya yang menyerang ke C, C melepaskan OH, kemudian OH mengambil H satu lagi dari N. Gitu. Mekanisme reaksi resminya. Tapi kita tidak langsung masuk ke situ. Yang penting kalian bisa menggambarkan seperti ini. Kurang lebih ya kayak ginilah penggambarannya ya. Ini asam amino yang satu bereaksi dengan asam amino yang lain, yang kedua, maka ini H2O di sini dia menjadi bebas kondensasi, sisanya ini membentuk gugus amida, ini secondary amid ya. Jadi ini disebut sebagai ikatan peptida yang ini. Ini gugus fungsinya bukan amina, bukan asam lagi, tapi amida. Nah, ini dapat diidentifikasi menggunakan uji Biuret namanya. Nanti ketika kalian kelas 12 di semester genap di PKT ada uji Biuret. Nah, uji Biuret itu untuk mengidentifikasi ikatan peptida. Apakah sampelnya protein? Bisa saja sampelnya protein, pasti positif ya kalau protein. Tapi biasanya uji Biuret itu juga dipakai untuk mengidentifikasi urea. Gitu. Urea, pupuk ya, pupuk urea. Apakah ada biuretnya? Karena senyawa biuret itu memiliki gugus fungsi secondary amida seperti ini, secondary amid. Kalau ada berarti positif, kalau tidak ada berarti urea murni. Gitu. Karena di dalam tumbuhan biuret itu sangat beracun. Jadi kalau ada yang biasa menggunakan pupuk urea di rumah, penyimpanannya harus bagus, jangan lembab, jangan terkena panas. Karena ketika urea diberikan panas, maka dia dapat terkondensasi. Terkondensasi si ureanya, satu molekul urea dengan molekul urea yang lain membentuk secondary amida. Walaupun namanya bukan ikatan peptida ya, tapi gugus fungsinya sama. Akibatnya dia bukan menjadi urea tapi senyawa biuret. Nah, senyawa biuret ini sangat beracun bagi tanaman. Itu ya. Kurang lebih lah ya ini ilmu pertanian tipis-tipis ya. Oke, ini cara bereaksinya ya. Satu asam amino bereaksi dengan asam amino menggunakan amid linkage ya. Linkage ini artinya ya tadi gugus fungsi yang penghubungnya gitu ya. Nama polymerization reaction, ini nama reaksinya ini bisa disebut sebagai condensation reaction gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah cara penggambarannya. Misalkan ini ada asam amino A, tambahkan asam amino B. Nah, selalu kita mulai dari kiri. Misalkan A plus B tadi, hasilnya bisa aja A, B. Ini kalau asam aminonya beda ya. Asam amino A dan B ini beda. Tapi bisa juga B, A. Nah, ini adalah dua senyawa dipeptida yang berbeda. Yang membedakan apa? Karena kalau kita anggap asam amino A itu adalah misalkan asam amino A adalah glisin yang paling gampang saja, NH2, dan asam amino B adalah asam amino B NH2 di sini OH adalah alanin, maka bisa saja glisin yang di kiri atau bisa alanin yang di kiri. Apakah ini dua senyawa berbeda? Iya, berbeda. Bukan berarti ini, bukannya ini tinggal diputar saja Pak. Tidak, karena yang harus sebelah kiri itu selalu adalah gugus N-nya. Ingat, gugus N. Ini disebut sebagai N-terminus atau terminal N. Selalu di sebelah kiri. Ingat cara menggambarkannya. Dan si terminus atau terminal C atau gugus COOH-nya selalu di sebelah kanan. Jadi cara penggambarannya itu ya ini reaksinya kayak gini. Selalu di sebelah kiri ini adalah N-nya. Nah, ini apakah trionisasi atau tidak itu bebas ya cara menuliskannya. Ini selalu di kiri, ini selalu di kanan. Sebentar saya akan jelaskan cara penggambaran yang paling gampang gitu ya. Nah, penamaan hasil reaksinya ini bisa menggunakan nama amino acid residue bisa, peptide units bisa, dipeptide kalau 2 bisa, tripeptide kalau 3, oligopeptide sama saja sebenarnya, polipeptide paling umum.
Nah, protein itu sendiri adalah suatu molekul yang mengandung satu atau lebih rantai polipeptida. Digarisbawahi rantai polipeptida, bukan asam amino. Karena asam amino ketika menjadi dipeptida belum bisa dikatakan sebagai protein. Belum bisa. Syaratnya tadi biasanya yang ditemukan di alam itu minimal 8 asam amino, satu rantai ya. Sampai yang paling banyak yang ditemukan itu ada 4.000, ini yang paling banyak. Karena kita kan melihat sesuatu yang sudah ada di alam. Gitu ya. Nah, contoh yang tadi yang saya berikan, misalkan glisin dengan alanin, itu ada dua kombinasi. Ini supaya gampang tadi ya, makanya kita menggunakan 3-letter code yang ini. Bisa saja hasilnya adalah glisil alanin atau alanil glisin. Dan ini adalah dua senyawa yang berbeda, bisa 1, 2. Berarti baru 2 saja kombinasi dari hasilnya itu 2. Untuk dipeptide saja, bisa aja double nanti. Makanya hampir tak terhingga ya kombinasi dari protein yang terbentuk. Bagaimana strukturnya? Nah, kayak gini, glisil alanin dengan alanil glisin nih, kayak gini nih bentuknya nih. Jangan menganggap ini diputar ya, misalkan ini terminal N-nya selalu di kiri. Kalau ini kita putar, kemudian kita anggap itu adalah alanil glisin, salah. Karena kalau kita putar, maka terminal C-nya di sebelah kiri. Gitu. Walaupun kalau digambarkan kayak gitu, nggak salah-salah amat, tetapi keliru karena dapat membingungkan ketika pemberian nama. Paham ya sampai sini ya? Jadi glisil alanin dengan alanil glisin itu berbeda. Berbeda. Karena dilihat dari terminal N dan terminal C-nya. Kalau glisil alanin, terminal N-nya adalah glisin. Kalau alanil glisin, terminal N-nya adalah alanin. Kebalikannya, terminal C-nya adalah alanin untuk glisil alanin. Terminal C untuk alanil glisin adalah glisin. Gitu. Oke, sekarang kita latihan mereaksikan. Ini kelihatan rumit, tapi gampang banget ya. Jadi caranya gini, misalkan kalau ada soal, biasanya soal itu bertingkat ya, tingkat kesulitannya. Contoh, reaksikan antara alanin tambah apa ya? Misalkan cysteine lah ya. Cysteine. Nah, kita diminta menuliskan reaksinya. Berarti maksud saya bertingkat adalah pertama kalian harus menggambarkan struktur dari alanin dan cysteine dulu. Nah, kalau kalian ngeblank, minimal kalian bisa menggambarkan asam aminonya. Karena biasanya di soal saya memberikan kayak gini. Alanin, oke, nih kayak gini langsung nih. CH3. Atau cysteine misalkan. SH. Gitu. Jadi gampang, ini tinggal kalian masukkan. Caranya adalah nggak usah dulu perhatikan namanya. Perhatikan ada 2. Alanin dan cysteine. Oke, berarti ada 2 caranya. Gambar ya, seperti yang tadi kita pelajari. Atas, bawah, atas, bawah. Nah, di sini H2N, di sini COOH. Nah, udah gambar gini dulu. Apapun soalnya pasti gini dulu jawabannya. Tambah, gambar lagi. Atas, bawah, atas, bawah. OH, di sini NH2. Bisa H2N sama aja. Nah, jangan dulu perhatikan soal ya. Kita cuma lihat ini 2 asam amino. Langsung reaksi. Bisa dituliskan di sini minus H2O. Ini opsional ya. Bisa aja ditulis di sebelahnya plus H2O di sana. Atau melepaskan H2O bisa ditulis di sini bisa. Caranya adalah kalau 2, kita gini. Mulai dari atas ya. Atas, bawah. Jangan langsung OH tapi ganti dengan NH. Nah, karena ini mulai dari bawah, kita mulai dari bawah ya. Bawah, atas, bawah, mulainya endingnya di atas. Kebalikan jadinya. Nah, sehingga di sini OH. Nah, ini rapi jadinya. Di sini NH2. Karbonilnya di mana? Di sini. Pokoknya di sebelah kiri dari yang terakhir, gugus fungsi terakhir. Berarti di sini di bawah nih, gampang. Nah, kalian nulis kayak gini aja udah dapat poin nih sebenarnya. Tanpa tahu soal. Cuma tahu, oh ini ada 2 asam amino. Apalagi tinggal masukin yang ini. Oke, alanin
Cysteine. Berarti di sini CH3 tinggal tuliskan. Di sini SH. Nah, di sini tergantung mana aja sama sebenarnya. Misalkan di sini kita mau SH dulu, nggak apa-apa karena nggak ditentukan produknya kayak gimana, karena ada 2 kombinasi produknya. Berarti di sini misalkan kita aman-aman aja ya, CH3 berarti. CH3 berarti di sini SH. Udah dapat. Begitu ya. Jadi gampang sebenarnya untuk mereaksikan reaksinya. Dan ini dijamin nggak bisa dibilang pasti ya. Karena siapa tahu nggak ada UAS gitu. Tapi ini dijamin keluar lah sebenarnya soal yang seperti gini. Gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut, kita akan coba memberikan nama dulu. Ini kan namanya glisin, ini alanin ya. Kalau namanya di peptidanya, gampang penamaannya. Yang paling ujung kanan terminal C disebut nama aslinya. Satu doang, yang paling ujung doang. Kalau dua ya ini alanin ini, kalau ini ya glisin. Dan di belakangnya sebelum yang paling ujung ini, entah itu berapa, satu kalau cuma dua, atau dua kalau ada tiga, maka disebut nama aslinya, tapi akhirannya diganti dengan L. Huruf NE ini menjadi L. Berarti namanya glisil. Berarti kalau ini namanya glisil alanin, ini namanya alanil glisin. Gitu namanya. Jadi alanil glisin dengan glisil alanin itu adalah dua dipeptida atau senyawa yang berbeda. Begitu. Nah, kita coba soal ini, anggap aja soal nomor 1. Contoh soal nomor 1. Soal nomor 2. Kalian misalkan diminta menuliskan reaksi asam amino yang menghasilkan, nih produknya sekarang jadi soal. Misalkan namanya adalah alanil alanil glisin. Oke, 3 aja berarti. Nah, ini alanil fenilalanil glisin. Nah, ini sering banget saya jadikan soal pengecoh ya di UAS. Kenapa? Banyak siswa yang menganggap ini adalah 4 asam amino. Alanil, fenil, alanil, glisin 4. Padahal ini cuma 3, alanil, fenilalanin, dan glisin. Karena fenin itu tidak ada sama amino fenin. Yang ada adalah fenilalanin gitu ya. Ini sebagai pengecohnya gitu ya. Jadi kalian harus identifikasi dulu ini terbentuk dari berapa asam amino nih. Alanin 1, fenilalanin 2, glisin 3. Nah, berarti bikin 3 kayak gini. 1, 2, 3 plus 1, 2, 3 gini ya. Gini. Nah, tinggal ditambah-tambahin. Ini cepat banget ya kalau kita menggunakan cara ini. Ini OH, di sini NH2, di sini NH2, NH2. Nah, ini R-nya jangan diisi dulu, ntar aja dulu. Kita fokus ke produknya. Nah, di sini baru agak teliti. Karena ini 3, nanti dulu R-nya ya, kita bikin kayak gini dulu. Atas, bawah, bolak-balik gitu. Kita mulai dari atas ya. Atas, bawah, NH. Mulai dari bawah, bawah, atas. Nah, karena ini ada 3, tambah lagi NH. Ya. Lalu baru atas, bawah lagi. OH, baru ada 3. Nah, baru di ujungnya ada NH2. Tambahkan karbonil O double bond, di sini di bawah O double bond. Ini rapi ya kalau kalian nulis. Oke. Nah, produk dulu yang kita buat. Apa yang paling ujung terminal N dulu misalkan. Ini NH2 ya. Ini berarti terminal N-nya paling ujung sini. Alanin berarti CH3. Fenilalanin berarti benzil. Ya, benzil itu gini. Kemudian glisin, udah berarti hidrogen doang, nggak usah ditulis. Nah, kalau udah, tinggal copy ke sini, CH3. Di sini fenilalanin, benzil. Di sini udah dapat. Gitu. Gitu ya. Jadi gampang sekali sebenarnya. Latihan, yang penting latihan. Coba ditulis di bukunya beberapa kali latihan seperti ini. Oke, kemudian tadi kita sudah bahas bagaimana pembentukan
si protein atau polipeptida dari asam amino. Nah, kalau saya tanya seperti ini, ketika kita makan protein, apakah protein itu langsung digunakan sebagai protein tubuh kita? Jawabannya adalah tidak. Ya, misalkan kita makan protein kulit sapi gitu. Apakah kulit sapi itu langsung digunakan sebagai kulit kita? Jawabannya tidak. Jadi apapun protein yang kita makan tidak langsung menjadi protein kita. Tetapi yang diambil adalah protein yang kita makan itu dibuat atau dipecah menggunakan reaksi hidrolisis. Dipecah menjadi asam amino penyusunnya. Jadi tidak penting tuh apa jenis proteinnya. Yang penting apa asam amino penyusun protein itu yang kita makan. Gitu. Ketika masuk ke dalam sistem pencernaan kita, maka dia akan terhidrolisis. Terhidrolisis yang pertama, misalkan ini adalah rantai polipeptida pada protein yang kita makan. Gitu ya. Maka yang pertama menghidrolisisnya adalah menggunakan asam lambung. Mulai dari tenggorokan sampai lambung kita itu mulai terhidrolisis. Nah, gunanya dari hidrolisis dari asam ini adalah dia akan memutuskan secara acak asam aminonya. Bisa di sini diputuskan, di sini, di sini, di sini, gitu, di sini, di sini. Tujuannya adalah yang tadinya ribuan atau ratusan bahkan ribuan asam amino pada rantai protein ini, polipeptida ini, diperkecil menjadi ukuran yang oligopeptide. Oligopeptide tadi yang lebih kecil gitu, struktur rantainya. Buat apa? Supaya lebih mudah lagi menghidrolisis lanjutan. Nah, lalu hidrolisis yang digunakan untuk menghasilkan asam amino spesifik adalah menggunakan enzim. Menggunakan enzim ini. Kenapa menggunakan enzim? Karena enzim memutuskan spesifik tertentu pada asam amino tertentu. Contoh, misalkan ini adalah asam amino A, di sini B ya, C, D, E dan seterusnya. Ini asam amino, misalkan panjang gitu ya. Kalau menggunakan asam menghidrolisisnya, maka bisa putus mana saja. Tetapi belum tentu memutuskan satu asam amino saja. Misalkan dia langsung memutuskan semua ikatan, belum tentu karena itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Kalau memutuskan semua ikatan peptida, pasti membutuhkan waktu yang lama. Duluan kita mati mungkin ya. Duluan protein sel kita tidak dapat regenerasi gitu karena kekurangan asam amino. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah asam amino, bukan dipeptidanya, bukan tripeptidanya. Artinya adalah single amino acid. Seperti ini. Ini saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita nih. Satu molekul yang ini. Gitu. Nggak bisa kalau ada ikatan peptidanya. Kalau kita hanya mengandalkan, kalau tubuh kita hanya mengandalkan asam saja, maka pemutusannya bisa sembarang dan belum tentu yang dihasilkan adalah asam amino. Dia hanya memperkecil ukuran rantainya secara acak. Sehingga yang bertugas untuk spesifik adalah menggunakan enzim. Karena enzim ini bertugas spesifik. Contoh ya, contoh. Karena tubuh kita itu pintar. Dia hanya mengambil asam amino yang dibutuhkan saja. Contoh sederhana. Kalau kita sedang mengalami kulit kering, berarti ada sel kulit kita yang rusak. Sedangkan asam amino yang banyak membentuk sel kulit itu namanya sistein. Yang membuat kekencangan kulit gitu ya. Kalau yang udah kendor kulitnya kekurangan sistein. Misalkan orang udah tua itu udah kekurangan sistein. Kalau mau tetap kencang, banyaklah makan protein yang mengandung asam amino jenis sistein. Nah, contoh misalkan anggap aja yang C ini adalah sistein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Pertanyaannya, apakah B ini dibutuhkan oleh tubuh kita? Saat ini belum. Jadi, kalau menunggu asam untuk menghidrolisis, ini lama dapat C-nya, dan yang ini juga bisa didapatkan, bisa terbentuk. Padahal asam amino ketika berlebih dan tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, maka dia harus dinetralisir di hati. Maka yang bekerja keras adalah hati. Hasilnya itu ya banyak racun yang dihasilkan. Hati semakin lama semakin capek gitu ya. Nanti bisa jadi jerawat kayak gitu. Makanya kalau kebanyakan makan protein yang tidak dibutuhkan asam aminonya ya bisa bisulan, ya, bisa jerawatan kayak gitu. Nah, sistem tubuh kita kalau sistemnya kan normal gitu ya, tidak ada gangguan gitu. Maka ketika dibutuhkan hanya asam amino C saja, maka benar-benar yang diputuskan adalah yang ini doang. Supaya yang dihasilkan adalah
C. Adapun yang ini dibiarin, ini tinggal dibuang gitu, nggak perlu diserap ke darah, dibuang melalui kotoran gitu. Yang ini. Kalaupun ada yang lewat ke darah ya tadi dinetralisir oleh hati, tapi kerja hati jadi tidak terlalu berat. Nah, itulah gunanya enzim. Enzim ini memutuskan spesifik. Nah, kalau yang tidak paham dengan yang saya gambarkan di sini, kalian cukup melihat R aksen dan R. Kalau saya menganggap di sini R, maka yang diputuskan adalah sebelah kanan dari R ini. Kalau di sini R aksen, berarti yang diputuskan adalah sebelah kiri dari R ini. Gitu. Oke, bagi yang nggak paham nggak apa-apa. Ini kita langsung coba ya. Jenis-jenis enzimnya. Ada banyak sebenarnya jenis enzim, cuma yang akan kita pelajari ya ada beberapa saja. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai tripsin. Nah, enzim tripsin ini hanya memutuskan ikatan peptida pada sebelah kanan dari lysin dan sebelah kanan dari arginin. Ingat sebelah kanan karena R tadi. Berarti yang putus adalah sebelah sininya. Kita masukin aja lysin dan arginin di R sini. Berarti yang putus sebelah sininya. Gitu ya. Contohnya, misalkan di sini ada kayak gini contohnya. Misalkan di sini ada ARG, kemudian ini alanin, kemudian ada LYS, lysin, kemudian di sini GLU, glutamic acid, kemudian di sini ada ARG lagi. Yang putus kira-kira yang mana? Cara menjawab pertanyaan kayak gini. Reaksikan hidrolisis pada polipeptida ini menggunakan enzim tripsin sebagai katalis. Cara menjawabnya gini. Ini langsung teknik menjawab soal ya. Kalian tulis ulang soalnya. Misalkan bukan alanin, ARG, arginin, strip, alanin, strip, LYS, strip, GLU, strip, ARG. Nah, tulis ulang soalnya. Kemudian, gimana cara memutuskannya? Lihat, tripsin ini memutuskan lysin dan arginin. Berarti garis bawahnya aja dulu. Arginin, lysin, arginin. Oh, ada 3 yang harus saya putuskan di sini. Tapi yang putus adalah R, sebelah kanan dari lysin, lysin, dan arginin. Kita lihat, sebelah kanan dari arginin, oh berarti ini. Langsung tulis plus. Oke. Alanin putus nggak? Nggak, karena nggak masuk. Lysin, sebelah kanannya, bukan sebelah kirinya. Ingat, berarti di sini plus. Arginin, apakah ini putus? Tidak, karena ini sebelah kirinya, bukan sebelah kanannya. Dengan kata lain, berapakah molekul produk yang dihasilkan dari tripsin pada hidrolisis senyawa polipeptida ini? Jawabannya ada 1, 2, 3. Ada 1 asam amino dan 2 molekul dipeptida. Gitu jawabannya. Itu ya caranya ya. Dan kemudian ada enzim yang lain, pepsin, TYR atau tyrosin, fenilalanin, dan triptopan. Yang putus yang mana? Sebelah kiri dari tirosin, kiri dari fenilalanin, dan kiri dari triptopan karena ini R aksen. Gitu ya. Chymotrypsin sama. Ini sama dengan pepsin, cuma yang putus sebelah kanannya. Kemudian ada karboksipeptidase. Nah, ini bedanya. Karboksipeptidase dia nggak melihat jenis asam aminonya, tapi dia hanya melihat yang paling ujung. Apapun jenis asam aminonya yang dia putuskan satu yang paling ujung sini doang. Berarti kalau ini yang putus yang ini. Dan yang terakhir ada termolisin. Termolisin R aksen, berarti sebelah kiri dari isoleucin, leucin, dan valin. Itu ya. Nah, silakan langsung latihan ya, kita latihan. Nah, silakan digambar struktur ini, di pause videonya, ya, di pause videonya, ditulis di bukunya. Nah, langsung dihidrolisis menggunakan tripsin sebagai katalis. Hasilnya kayak gimana? Chymotrypsin sebagai katalis dan pepsin sebagai katalis. Hasilnya seperti apa? Silakan di pause videonya dikerjakan. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan langsung masuk ke bagian terakhir dari pembahasan ini. Pembahasan asam amino ya. Yaitu how to identify the amino acid ya, amino acid from sample, jenisnya nanti yang akan kita identifikasi. Ada beberapa cara. Yang pertama disebut sebagai ninhydrin test, uji ninhydrin. Nah, uji ninhydrin ini adalah dengan menambahkan senyawa ninhydrin. Ninhydrin ini supaya kalian tidak bingung, strukturnya itu mirip dengan kalium aduh, kok saya lupa ya. Yang digunakan untuk membentuk ini primary amin, Gabriel reaction.
gitu ya. Yang digunakan untuk Gabriel reaction. Nah, ini mirip nih, bedanya kan di sana ini N gitu ya. Di sini ada N- kalium. Oke, ini namanya ninhidrin test. Menggunakan senyawa ninhidrin. Nah, ke siapa yang dia positif? Yaitu ke asam amino. Ini hanya positif ke asam amino. Apakah ke semua asam amino? Ya, ke semua asam amino yang memiliki primary amin. Berarti ke 19 asam amino ya, kecuali tadi proline. Proline itu adalah secondary amino acid ya. Jadi reaksinya seperti ini, ketika ada gugus amina, primary amin ini, dia akan menghasilkan senyawa ini yang bersifat kromofor. Kalau dilihat warna, dia berwarna purple pada panjang gelombang 570 nanometer. Nah, purple-nya ini spesifik ya, makanya diberikan namanya Ruhemans purple. Nah, yang semua asam amino positif. Lalu buat apa kalau semua asam amino positif? Ini biasanya tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ada tidaknya asam amino secara umum pada suatu sampel. Berarti pada protein negatif. Ya, pada protein ini negatif. Karena protein itu tidak memiliki ini, kecuali di ujung banget ya, tapi kecil ya. Pasti kalaupun positif itu Ruheman purple-nya sangat sindur atau sangat apa ya, bukan sindur, sangat transparan. Gitu ya. Nah, kegunaannya ini biasanya digunakan pada kepolisian untuk mengidentifikasi sidik jari. Caranya adalah dengan mengambil sidik jari. Masalahnya ketika mengambil sidik jari, polisi ya, mengambil sidik jari dari suatu tempat, misalkan meja, pintu, dan sebagainya, sidik jari polanya itu tidak terlihat. Jadi caranya adalah disemprotkan ninhidrin sama polisi. Ditunggu beberapa saat, maka karena jari kita itu mengandung asam amino, terus-menerus ya sebenarnya protein kita itu terhidrolisis tanpa kita sadari. Makanya harus tetap terjadi regenerasi sel. Jadi ada asam aminonya sebenarnya. Nah, ketika terbentuk asam amino dan nempel di sidik jari kita, walaupun itu tidak terlihat, tapi ketika disemprotkan dengan ninhidrin, maka dia akan mulai berwarna ungu. Baru dipoto, baru dianalisis, di-scan, dicocokkan dengan database kepolisian, baru ketahuan itu sidik jari siapa. Gitu ya, ninhidrin test. Yang kedua adalah Milan reaction. Nah, Milan reaction ini menggunakan reaksi Milan atau Milan reagen. Ini yaitu campuran dari Hg dalam HNO3. Ini akan memberikan hasil positif ya dengan berwarna merah sebenarnya, merah bata ya. Merah bata pada protein yang mengandung gugus fenol. Asam amino atau protein sama aja kan, yang dilihat di sini bukan secondary amin atau primary amin, tapi yang dilihat adalah side chain. Side chain yang bersifat fenol atau memiliki gugus fenol. Dan satu-satunya asam amino yang memiliki gugus fenol kalau kalian nggak tahu, ini gugus fenol. Nah, satu-satunya yang memiliki gugus fenol dalam 20 asam amino itu adalah tyrosin saja. Maka Milan's reaction ini hanya untuk melihat apakah ada tyrosin atau tidak gitu. Tujuannya yaitu tadi untuk melihat ada gugus fenol. Nah, hasilnya itu biasanya dia ketika dipanaskan atau ketika setelah bereaksi dia berwarna merah gitu ya. Berwarna merah. Nah, catatannya adalah kita harus pastikan tidak ada fenol yang lain karena ada senyawa-senyawa fenol yang lain baik itu sebagai pelarut atau pereaksi atau tabung reaksinya kotor ternyata mengandung fenol. Maka ya kalau kayak gitu positif walaupun tidak ada tyrosin karena ada fenol, ya dia tetap positif. Karena yang dilihat adalah fenolnya bukan tyrosinnya. Hanya saja dalam asam amino yang satu-satunya mengandung fenol adalah tyrosin. Gitu. Nah, cara kerjanya ditambahkan 2 mili sampel dalam tabung reaksi, ditambahkan 3 sampai 4 tetes Milan reagen, kemudian dipanaskan di penangas air, dilihat nih warnanya kayak gini nih. Kayak merah bata, ada endapan nanti. Kita langsung ke yang ketiga, namanya Santo Protein Reaction. Berdasarkan namanya dari bahasa Yunani, Santo itu artinya kuning. Berarti ini adalah Santo Protein Reaction, artinya reaksi protein yang menghasilkan warna kuning. Gitu. Siapa yang dapat menghasilkan warna kuning? Yaitu protein atau asam amino yang mengandung side chain yang memiliki gugus benzen, tapi gugus benzen yang teraktivasi. Nah, apa maksudnya gugus benzen teraktivasi? Yang memiliki substituen aktivator. Nah, contoh,
Kalau dia hanya mengandung benzen saja, pada fenilalanin ini belum teraktivasi. Tapi kalau dia mengandung misalkan ada OH, maka ini baru teraktivasi. Nah, lebih jelasnya akan kita bahas di aromatic compound di semester genap. Yang penting kalian tahu ada OH di sini atau ada NH ya. Ada N misalkan ini pada triptofan ya. Kalau ada yang tahu gugus indol kayak gini, ini teraktivasi benzen yang ini teraktivasi. Maka benzen yang teraktivasi ini akan menyebabkan hasil positif pada Santoprotect reaction. Yaitu reagennya adalah menggunakan nitric acid ya, asam nitrat pekat. Menggunakan asam nitrat pekat ini, menggunakan activated benzen ini. Jadi kalau benzen pada fenilalanin negatif. Yang positif adalah pada tyrosin dan tryptophan. Ini ada N-nya, ini ada O-nya. Gitu. Ya. Asam nitrat pekat yang dipakai. Biasanya untuk mengetahui adanya yang tadi activated benzen. Nah, untuk membuktikan kalau ada mungkin yang pernah kena asam nitrat pekat di lab ya, waktu kelas 11 ya atau 10, kalau kena kulit, maka kulit kita akan berwarna kuning. Artinya apa itu? Artinya kulit kita itu sebenarnya mengandung tirosin dan triptofan. Sebenarnya kuning dan orange ini tidak terlalu terlihat beda ya pada praktiknya. Ini hanya spesifik saja. Itu ya, kalau kulit kita terkena asam nitrat pekat ya dia akan berubah menjadi warna kuning tadi. Karena kulit kita mengandung tirosin dan triptofan. Kemudian yang caranya ya kalian bisa baca sendiri. Nanti akan ditambahkan untuk memperjelas warnanya, tambahkan NaOH biasanya kurang lebih warna kuningnya seperti ini. Nah ini kalau percobaan ya, alanin itu tidak ada tirosin ya, iyalah ya karena ada alanin. Tirosin kuning. Nah pada albumin, pada putih telur, sorry, dia akan berwarna, ini bukan kuning telur ya, putih telur. Ketika ditambahkan asam nitrat pekat dia berwarna kuning. Maka ini positif ada tyrosin. Oke, yang terakhir adalah Hopkins Cole Test. Ini untuk melihat adanya gugus indol. Dan satu-satunya asam amino yang memiliki gugus indol adalah triptofan. Yaitu dengan mereaksikan Hopkins Cole reagen itu ya, menggunakan glyoxylic acid. Ini kalian harus tulis sendiri ya, glyoxylic acid ini karena suka salah ya, baca yang nulis glikosilat, glikoksidik macam lah. Jadi kalian tulis ini glyoxylic acid atau bahasa Indonesianya asam glyoksilat. Gitu. Untuk mengidentifikasi triptofan. Cara kerjanya tambahkan reagen glyoksilat asam glyoksilat tadi dikocok, setelah dikocok ditambahkan asam sulfat pekat lewat dinding. Maka akan terbentuk dua batasan. Dua batasan yang ini. Ini yang belum yang encer ini yang sudah teremulsi. Nah, yang di tengah-tengahnya ini berwarna ungu. Nah, ini menandakan dia positif ada triptofan. Biasanya pada albumin dan kasein itu positif triptofan. Oke, itu pelajaran kita pada ini. Agak panjang videonya, memang karena ini hanya satu video saya buatkan untuk amino acid. Selanjutnya kita akan belajar fatty acid ya. Karena kita kejar, jadi kita ada ulangan harian juga. Kita simpulkan sedikit yang sudah kita pelajari adalah definisi dari asam amino dan strukturnya, kemudian sifat-sifat kimia dan fisikanya, kemudian ikatan peptida tadi kalau udah latihan, dan yang terakhir adalah identification atau detecting of amino acid tadi. Demikian silakan dikerjakan worksheet-nya, karena dengan mengerjakan worksheet itu artinya kalian paham pada akhirnya gitu ya, karena tahu ketika mengerjakan oh saya belum paham atau tidak gitu ya. Kalau yang belum paham silakan ditanyakan atau diulang-ulang materinya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.